Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ahibbati ikhwani al-a'izza, a'azakumullah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, pada subuh yang mulia ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah di dalam majelis kajian kita, di dalam mengkaji kitab Sahih Adabil Mufrad. Mudah-mudahan kehadiran kita di dalam majlis yang mulia ini senantiasa diridhai dan diberkahi Allah, dan mudah-mudahan pula Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Ahibbati ikhwani wa ikhwani, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh yang mulia ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Adabul Mufrad, yang mana kita sampai pada bab yang kedua di dalam Sahih Adabul Mufrad, yaitu bab birrul babun birrul bab berbuat baik kepada ibu. Dibawakan di sini hadis an Bahs ibn Hakim an abihi an jaddihi, qultu ya Rasulullah man abarru, qala ummak. Qultu man abarru, qala ummak. Qultu man abarru, qala ummak. Qultu man abarru, qala abaka, thummal aqrab fal aqrab. Dari Bahs ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, Bahs ibn Hakim ibn Muawiyah ibn Hidah. Bapaknya adalah Hakim, kakeknya adalah Muawiyah. Muawiyah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kakeknya adalah Muawiyah ibn Hidah. Qultu, beliau Muawiyah radhiyallahu an berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, siapakah yang aku berbuat baik kepadanya? Maka dikatakan, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibumu. Kemudian aku berkata, siapa aku berbuat baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ibumu. Aku berkata, siapa aku berbuat baik kepadanya? Ibumu. Kemudian aku berkata, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Rasul bersabda, bapakmu.
kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Hadis ini sebagaimana diketahui diriwayatkan dari Bahz ibn Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya. Para ulama berbeda pendapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Sebagian melemahkan dan tidak sedikit yang mensahihkan atau menghasankan. Maka dari itu di antara yang mensahihkan atau menghasankan adalah Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Demikian pula dari ulama-ulama yang terdahulu daripada Yahya ibn Ma'in, selama sanad dari sampai kepada Bahz ibn Hakim sanad yang sahih, maka dihukumi bahwasanya hadisnya pun hadis yang sahih. Oleh karena itu hadis ini dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam Sahih Adabil Mufrad. Di dalam hadis yang mulia ini, Muawiyah ibn Haidah berkata kepada Rasul, man abarru. Makna man abarru artinya adalah man uhsinu ilaihi, siapa yang aku berbuat baik kepadanya, wa asiluhu, dan aku menyambung hubungan baik kepadanya. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ummaka bin nasb, yang sesungguhnya asalnya adalah barra ummak, berbuat baiklah kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu. Dan ibu al-um, makna al-um adalah aslul walad, asalnya anak itu dari ibu. Sehingga makanya ummu kulli syai', yakni asluhu, ibu dari segala sesuatu, artinya adalah dia asalnya. Makanya disebut Ummul Qura, Makkah disebut Ummul Qura dikarenakan dia adalah asal daripada Qura, yakni kampung yang ada di sana. Maka dari itu aslu kulli syai' disebut al-um. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa faedah yang dapat diambil. Di antara faedah yang pertama yang dapat diambil adalah semangatnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya Muawiyah bin Haidah, yang menanyakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang tingkatan berbuat kebaikan, maratibul khair, dan juga maratibul hukuk, tingkatan hak-hak yang harus disampaikan, yang harus dilaksanakan. Yani perhatian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam berbuat baik bukan hanya berbuat kebaikan, tapi berbuat baik sampai pada batasan tingkatan siapa sebenarnya yang paling berhak untuk aku berbuat baik. Karena kita menyadari sebagian kita baik sekali kepada orang, tapi kepada keluarga tidak. Kepada keluarga tidak, adiknya, kakaknya, saudara-saudaranya yang lain. Tapi kalau sikapnya kepada orang lain, Masya Allah, semua ia kasihkan, tapi tidak dengan saudaranya. Maka dari itu, ini hadis
menjelaskan kepada kita bahwasannya yang paling berhak untuk kita berbuat baik itu adalah ibu kita, bapak kita, tsummal aqrab fal aqrab. Bapak ibu kita, kemudian bapak kita, kemudian yang terdekat dan yang terdekat. Yang terdekat yang dimaksud di sini adalah nasaban, secara nasab. Al aqrabu fal aqrab. Semakin dekat maka ia semakin berhak untuk kita berbuat kebaikan. Kemudian di dalam hadis ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya menyebutkan ibu 3 kali, baru kemudian bapak. Ini menunjukkan tentang diutamakan ibu di dalam perbuatan kebaikan oleh anak daripada bapak. Dikatakan disebabkan hal ini dikarenakan beberapa perkara. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan likathrati ta'biha alaihi wa syafaqatiha wa khidmatiha wa mu'anatil masyaq fi hamlihi thumma wad'ihi thumma irdha'ih. Dikatakan hal itu dikarenakan banyaknya kecapean yang dilakukan oleh ibu untuk anaknya dan rasa sayangnya ibu itu kepada anak dan pelayanan ibu itu kepada anak dan apa yang dirasakan oleh ibu daripada kesusahan di dalam hamil, melahirkan, menyusui, kemudian mendidik dan melayani dan merawatnya ketika sakit. Ini semua adalah di antara perkara kenapa kemudian ibu itu menjadi diutamakan, yakni diutamakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar anak berbuat baik kepadanya daripada bapaknya. Dan Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan muqtadahu ayyakuna lil ummi thalathatu amsal malil ab. Yani konsekuensi daripada hadis ini adalah bahwasannya bagi ibu itu 3 kali perbuatan kebaikan apa yang diberikan kepada bapak. Karena Rasul ditanya, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Rasul mengatakan, ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Bapakmu. Maka ini dikatakan konsekuensi daripada hadis ini bahwasanya ibu itu mendapatkan 3 kali perbuatan kebaikan apa yang diberikan kepada bapak. Dikatakan hal itu dikarenakan apa yang dialami oleh ibu daripada kesusahan. Ibu mengalami kesusahan di dalam hamil. Kita tahu ada sebagian ibu hamilnya payah. Dari mulai awal pertama hamil bisa jadi sampai menjelang kelahiran masih merasakan apa? Ngidam, muntah-muntah, mual-mual, berbaring di tempat tidur, tidak bisa gerak. Belum lagi yang dirasakan daripada kesusahan. Ini adalah perjuangan untuk apa? Melahirkan seorang anak di dunia. Belum lagi ketika ia melahirkan, perjuangan hidup dan mati. Belum selesai urusannya sampai ia menyusui. Ibu menyusui, sari makanan yang dia makan semuanya diberikan kepada anaknya. Tidak jarang ibu habis melahirkan giginya tanggal.
Saya ada teman, istrinya setiap kali melahirkan tanggal giginya 1. Dikatakan kalsiumnya disedot sama anaknya sehingga giginya tanggal. Ini perjuangan ibu di dalam melahirkan anak. Maka dari itu, dikarenakan sebab inilah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengutamakan ibu. Belum adapun tarbiyah, maka ibu dan bapak bersama-sama. Maka dari itu, coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Dikatakan di dalam ayat ini Allah mewasiatkan kepada kedua orang tua semua biwalidayhi, tapi kemudian Allah khususkan urusan ibu. Kenapa ibu? Allah mengatakan hamalathu ummuhu, ibunya mengandungnya, wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan. Yani ibunya itu sudah lemah, kemudian susahnya apa yang dirasakan oleh ibu, kemudian dia harus membawa beban juga, kemudian melahirkan juga, kemudian wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusui sampai menyape itu 2 tahun. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wasiat, dikatakan Allah memberikan wasiat secara umum kepada kedua orang tua. Kemudian Allah mengkhususkan untuk ibu dikarenakan tiga perkara: hamil, melahirkan, menyusui. Maka ini tidak ikut serta bapak, sehingga bapak mendapatkan 1, ibu mendapatkan 3. Kemudian yang keempat, di antara faedah daripada hadis ini tadi yang kita telah sebutkan sungguhnya, yaitu tentang maratibul hukuk, hak, yakni tingkatan hak. Ini semua agar supaya diperhatikan, supaya kita tidak salah di dalam menyambung hubungan dengan keluarga. Di situ ada 2 pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pahala menyambung hubungan, pahala ketika seorang berbuat baik, maka pahala kebaikan itu, dan pahala menyambung hubungan, silaturahmi, menyambung, mempererat hubungan silaturahmi. Walaupun kebanyakan kita itu salah di dalam memahami makna silaturahmi. Sebagian kita atau sebagian besar kita memaknai makna silaturahmi itu adalah menyambung hubungan dengan semua orang. Yani saya kunjung ke rumahnya teman, ke rumahnya orang yang saya kenal, sahabat-sahabat saya, bilang mau kemana? Silaturahmi. Padahal silaturahmi itu adalah menyambung hubungan dengan orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Makanya yang dimaksud dengan qati'ur rahim, memutuskan silaturahmi, memutuskan sesuatu yang Allah telah takdirkan menjadi saudara, tapi dia tidak mau menjadi saudara. Memutuskan sesuatu yang Allah sudah takdirkan dia menjadi saudara, tapi dia ingin menolak apa yang Allah takdirkan, sesuatu yang telah menjadi saudara. Maka dari itu dikatakan qati'ur rahm la yadkhul jannah. Orang yang memutuskan tali silaturahmi tidak masuk surga. Maka dari itu ini adalah perkara yang penting bagi kita. Hadis yang berikutnya adalah hadis an Ibnu Abbasin annahu ata rajulun faqala inni khatabtu imra'atan
fa'abat an tankihani wa khatabaha ghairi fahabbat an tankihahu faghirtu 'alaiha faqataltuha fahal li min taubah qala ummuka hayyah qala la qala tub ilallahi azza wa jal wa taqarrab ilaihi mastata' qala Atha ibn Yasar fadhahabtu fasa'altu ibn Abbasin lima sa'altahu an hayati ummihi faqala inni la a'lam amalan aqrabu ilallahi azza wa jal min birril alwalidah. Hadis yang sahih, dikatakan oleh Syekh Al-Albani sahihun. Dari Ibnu Abbas, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya, bahwasannya telah mendatangi beliau seorang laki-laki. Maka laki-laki itu berkata, sesungguhnya aku telah melamar seorang wanita, tapi ia menolak untuk menikah denganku. Dan melamar wanita itu orang selainku, dan ia menyukai untuk dinikahi, untuk menikah dengan laki-laki itu. Maka aku cemburu kepada wanita itu, maka aku bunuh dia. Maka apakah aku masih memiliki kesempatan untuk bertaubat? Yani aku fahal li min taubah, apakah bagiku ada taubat? Ibnu Abbas berkata, ummuka hayyah, ibumu masih hidup? Dia berkata, tidak. Katanya Ibnu Abbas, kalau begitu taubatlah engkau kepada Allah subhanahu wa ta'ala atau azza wa jalla, kemudian mendekatkanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semaksimal yang engkau mampu. Berkata Atha ibn Yasar, maka aku pergi menyusul Ibnu Abbas dan aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa engkau menanyakan tentang kehidupan ibunya? Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu, kepada orang tua perempuan. Di dalam hadis atau riwayat yang mulia ini ada beberapa faedah. Faedah yang pertama, di dalam hadis ini dikatakan Ibnu Abbas didatangi oleh seorang laki-laki. Ibnu Abbas tidak menyebutkan namanya. Ini adab. Kasus yang berkaitan dengan dosa, jangan dijelaskan siapa yang berbuat. Cukup disebut ada seorang laki-laki. Kita ingin jujur. Tidak ada sesuatu yang menuntut kita jujur di sana. Jujur itu menghabarkan sesuatu sesuai dengan kejadian. Ketika kita mengatakan ada seorang laki-laki datang kepada kita, apakah kita jujur apa tidak? Jujur. Kita jujur mengatakan memang laki-laki datang kepada kita, tapi kita memberi tambahan penjelasan namanya, maka itu ta'rif. Memperkenalkan siapa yang melakukan itu. Ada faedah? Tidak ada faedahnya. Di sini ketika disebutkan namanya ada faedah? Tidak. Tapi yang ada adalah memperkenalkan siapa yang berbuat dosa. Dan bisa jadi orang yang bersangkutan tidak menyukai hal itu, maka kemudian menjadi ghibah. Menjadi ghibah. Makanya ghibah itu dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu apa yang ia tidak sukai. Ketika kita menceritakan seseorang walaupun mengambil iktibar, tidak harus iktibar itu dengan disebutkan nama.
Maka ini adalah adab, agar supaya dari satu sisi kita ingin kebaikan, dari satu sisi yang lain kita jatuh di dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu ini tuntunan adab yang diajarkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, agar di dalam perkara yang berkaitan dengan dosa, kesalahan, agar kita tidak menyebutkan nama orang. Yang kedua, dikatakan di sini seorang laki-laki melamar tidak diterima, orang lain melamar diterima, kemudian cemburu, ghorah, ini cemburu. Ini cemburu, hati-hati dari sifat cemburu. Sifat cemburu itu, apalagi wanita, kalau cemburu berantakan semuanya, semua hancur. Ini laki-laki pencemburu. Sesungguhnya yang lebih cemburu itu adalah wanita biasanya. Seperti halnya Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, dia punya jadwal harinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikirimi makanan sama istri yang lainnya. Cemburu, sudah tahu ini jatahku, masih sempet-sempetnya gangguin, maka piringnya dipukul, makanannya dijatuhkan. Katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu, ibu kalian sedang cemburu. Maka dari itu ini cemburu ini, makanya kita di dalam hadis ini riwayat ini menunjukkan tentang agar kita berhati-hati dari sifat cemburu, karena sifat cemburu itu kadang menyeret seseorang menjadi ghibah, membicarakan orang yang dia cemburu. Yang kedua, menyeret akhirnya berbuat hasad, hiqd, iri hati dan dengki karena cemburu, kemudian melakukan ifsad. Orang cemburu bukan tidak mungkin ketika cemburu dia berusaha merusak hubungan, iya kan? Dan bukan tidak mungkin bahkan bisa sampai kepada seperti yang terjadi ini, karena sakit hati sampai membunuh. Yang akhirnya yang terjadi adalah penyesalan. Maka di sini kemudian laki-laki ini bertanya kepada Ibnu Abbas, fahal li min taubah, apakah bagiku masih ada taubat? Yani orang ini masih punya harapan, dia masih mengharap akan adanya taubat, makanya bertanya. Dan di sini adabnya juga, kalau kita punya masalah cari orang alim untuk kita bertanya. Jangan tanya kepada ahli ibadah. Orang yang ahli ibadah belum tentu alim. Makanya seperti yang terjadi pada kasus orang yang membunuh 99 jiwa. Dia cari orang yang paling ahli ibadah, ditanyai, aku telah membunuh 99 jiwa, apakah masih ada taubat untukku? Katanya ahli ibadah bilang apa? Tidak ada taubat. 99 kamu bunuh, satu nyawa saja susah untuk diri taubat, ini 99. Yakin mengatakan tidak ada. Ya sudah, digenapkan jadi 100. Ini yang terjadi. Datang kepada seorang alim, dia katakan masih ada, tapi dengan syarat. Makanya di sini ini Ibnu Abbas ditanya, masih ada, masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tugasnya seorang alim memberikan solusi. Orang berbuat dosa, siapapun bisa berbuat dosa. Ketika orang itu ingin bertaubat, maka harus dibantu. Jangan dimaki, jangan sampai orang yang sudah ingin taubat dipersalahkan. Makanya Ibnu Abbas mencari solusi untuk
orang yang berbuat dosa ini bagaimana mungkin bisa diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau mengatakan, ummuka hayyah, ibumu masih hidup? Ibumu masih hidup? Dia bilang tidak. Oh sudah, kalau ibumu tidak, sekarang kalau kamu ingin diampuni oleh Allah, tub ilallahi azza wa jalla, taubatlah kepada Allah azza wa jalla. Kemudian untuk menutupi dosamu, taqarrab ilaihi mastata'ta, mendekatkanlah kepada Allah semaksimal yang engkau mampu. Karena kalau orang itu sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mencintainya. Kalau Allah mencintainya, seperti yang kita telah sebutkan tentang hadisnya, man adali waliyan, siapa yang memusuhi aku, memusuhi bagiku wali, yakni siapa yang memusuhi waliku, faqad adantuhu bil harb, ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilaihi mimma aftaratuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa idza sa'alani la'utiyanna wa la ista'adzani la'uidanna. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang faedah daripada mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan dua perkara, yang wajib dan yang sunnah, sampai kita benar-benar dekat, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai, maka kita akan diberi taufik. Maka makna daripada kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru, itu adalah artinya taufik. Ketika seseorang itu dicintai, maka semua perbuatannya menyesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah. Diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah demikian adanya, orang itu mendapatkan taufik, apa yang terjadi? Minta apa diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta perlindungan, Allah akan lindungi. Makanya ada orang-orang yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza aqsama 'ala Allah abarrahu. Kalau orang itu bersumpah atas nama Allah, Allah laksanakan sumpahnya. Ya, ini orang-orang ini yang kadang kita katakan, ini orang ini lidahnya apa? Mandi. Apa katanya? Mandi itu apa? Lidahnya, kalau orang Jawa bilang mandi, manjur. Lidahnya kalau dia ngomong terjadi sungguhan. Terjadi sungguhan. Ini dikarenakan orang itu tadi seorang wali yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dosa membunuh itu bisa diampuni. Ini menolak anggapan bahwasanya membunuh itu dosa yang tidak diampuni. Adapun apa yang disebutkan di dalam ayat tentang bahwasannya ancamannya begitu berat, besar, maka itu untuk menunjukkan betapa besarnya dosa membunuh. Tapi bukan berarti dosa membunuh itu tidak diampuni. Sesungguhnya di dalam banyak hadis disebutkan orang yang membunuh kalau bertobat, Allah memberi taubatnya. Bukan hanya membunuh, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pun, kalau orang itu bertaubat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni mengampuninya dengan taubatnya. Kemudian di dalam hadis ini atau riwayat ini menunjukkan tentang perhatian seorang tabi'in tentang perkataan gurunya. Ketika gurunya bertanya kepada orang yang bertanya tadi, ibumu masih hidup? Kemudian Ibnu Abbas tidak menjelaskan kenapa aku tanya gitu. Tidak. Ya sudah, ibumu tidak. Ya sudah, kalau begitu ngasih nasihat sederhana, taubatlah kepada Allah, mendekatkanlah kepada Allah semaksimal yang engkau.
atau Ibn Yasar merasa belum cukup karena tadi ada kata-kata ibumu masih hidup, disusul. Ibnu Abbas ditanya, tadi engkau bertanya tentang kehidupan ibunya, apa maksudnya? Ini adalah seorang murid seharusnya kalau ada sesuatu yang ia mengganjal di dalam hatinya tentang, dia bertanya, karena itu adalah melahirkan ilmu. Maka ketika ditanya hal itu kepada Ibnu Abbas mengatakan, inni la a'lam amalan aqrab ilallahi azza wa jal min birril walidah. Aku tidak mengetahui suatu amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah daripada berbuat baik kepada orang tua perempuan. Ini kata-kata Ibnu Abbas ini mengandung kata-kata tawadhu. Beliau, lihat redaksi daripada kata-kata beliau, inni la a'lam, aku tidak tahu amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah. Jadi beliau tidak mengatakan tidak ada amalan yang lebih mendekatkan kepada Allah kecuali birrul walidah, seperti itu. Kalau itu sudah memastikan. Tapi ada dari Ibnu Abbas mengatakan aku tidak tahu suatu amalan. Maka ini perlu dicontoh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma hibru hadhil ummah. Yang dikatakan oleh Rasul hibru hadhil ummah. Beliau seperti lautan ilmunya. Tapi ketika beliau berkata, memilih redaksi perkataan yang penuh dengan kesantunan, tidak menunjukkan tentang keangkuhan, kesombongan, tidak. Tapi beliau mengatakan aku tidak tahu suatu amalan yang lebih mendekatkan diri kepada Allah daripada berbuat baik kepada ibu. Maka ini juga dikatakan oleh para ulama bahwasannya di antara perbuatan baik yang dapat menghapus dosa membunuh adalah berbuat baik kepada ibu. Berbuat baik kepada ibu. Maka ini dosa yang dapat menghapus, yang setara, ya bukan dosa, amalan yang setara yang bisa menutupi dosa membunuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan, tapi semuanya terukur dengan ukurannya. Anda mencuri, kemudian Anda bersedekah 2.000, kemudian mengharap dosa mencuri 100 juta hilang. Al-hasanat yudhibnas sayyi'at, iya, tapi harus setara. Kalau bisa lebih besar. Kalau bisa lebih besar supaya kejelekan itu benar-benar hilang. Maka dari itu amalan yang paling besar, yang dianggap paling besar, yang bisa menutupi dosa membunuh itu adalah berbuat baik kepada ibu. Maka dari itu inilah perkara yang harus kita fahami bersama. Kemudian masih bisa lanjut. Kemudian yang selanjutnya bab birrul ab, bab berbuat baik kepada bapak. Sungguhnya hadis ini kurang lebih sama dengan hadis yang tadi awal kita bahas, cuman riwayatnya dari sahabat yang lain. Ini diantara tanwi', yakni apa yang dilakukan oleh Imam Al-Bukhari agar tidak menyebutkan satu hadis saja, yakni menyebutkan hadis yang lainnya, menunjukkan bahwasanya hadis itu bukan hanya satu, tapi ada beberapa hadis yang diriwayatkan dari beberapa sahabat. Di sini dibawakan hadis an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qila ya Rasulullah
man abarru? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Qala ummak. Qala thumma man? Thumma ada rabi'ah faqala abaka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah mengatakan dikatakan kepada Rasul, bisa jadi ini satu kisah yang sama. Karena Abu Hurairah melihat Muawiyah ibn Haidah, kakeknya Bahs ibn Hakim, bertanya, tapi tidak menyebutkan namanya, hanya mengatakan dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang aku berbuat baik kepadanya? Dikatakan ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian mengulangi yang keempat, baru Rasul mengatakan bapakmu. Maka ini kedudukan bapak itu, kita mengetahui kedudukan bapak setelah ibu tiga kali, setelah ibu 3 kali, dan kemudian al-aqrabu fal aqrab, atau dikatakan yang di dalam riwayat yang lain muttafaqun alaihi adnaka adna, kemudian yang paling adna, yang paling dekat darimu, yang paling dekat darimu. Ini menunjukkan tentang keutamaan juga berbuat baik kepada bapak. Berbuat baik kepada bapak itu juga sesuatu yang ditekankan, bukan berarti tidak mengurangi sama sekali. Ketika dikatakan ibunya 3 kali baru kemudian bapak, kemudian bapaknya disepelekan, nah, dikatakan 3 kali untuk supaya anak itu lebih perhatian kepada ibunya, tapi bukan berarti untuk menyepelekan bapaknya. Tidak, semua harus diperbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mewasiatkan secara umum kedua orang tua. Diutamakan, dilebihkan ibu, karena ibu itu memiliki keutamaan daripada menanggung beban yang dirasakan oleh ibu. Makanya yang paling dekat dengan anak biasanya ibunya. Karena ibunya yang melahirkan. Kemudian yang berikutnya adalah bab linil kalam liwalidayhi. Bab linil kalam, lembut di dalam perkataan kepada kedua orang tua. Di sini dibawakan hadis Antaisalah ibnu Mayyas, kuntu ma'a najadat fa asabtu dzunuban la araha. Cukup, kita cukupkan, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang di dalam bab yang keempat, yaitu bab linil kalam liwalidayhi, bab lemah lembut di dalam perkataan kepada kedua orang tua. Ini hal yang penting sesungguhnya. Di samping setelah itu nanti adalah tentang hal yang lainnya, tentang birrul walidain, linul kalam, karena ini yang sangat terasa kepada orang tua. Orang tua itu sangat perasa, terutama perubahan sikap dan perubahan kata saja kadang tidak bisa diterima oleh orang tua. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk kita mengatakan kata-kata ini, padahal kata-kata maksudnya itu atau dhojar itu artinya orang sikap ngelihat ibunya, ngelihat bapaknya, atau menanggapi perkataan ibu, menanggapi perkataan bapak, ia tidak merasa gusar, merasa apa sih ini? Itu saja dianggap sebagai sifat kedurhakaan, sikap kedurhakaan kepada kedua orang tua. Maka dari itu insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.